Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Jan Sakira. Saya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Saya di sini akan membuat video tentang penjelasan makalah secara singkat mata kuliah teori sosial. Nah, sebelum ke pembahasan, saya di sini akan menjelaskan makalah tentang tokoh yang bernama Abdurrahman Wahid. Sebelum ke pembahasannya, saya akan membacakan terkait latar belakangnya terlebih dahulu. Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal sebagai Gus Dur adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia, terutama dalam bidang keagamaan, budaya, dan politik. Ia lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Gus Dur merupakan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan anak dari Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau juga sebagai Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Nah, lanjut aja langsung ke pembahasannya, yaitu yang pertama ada tentang sejarah, gagasan, dan pemikiran Gus Dur, di mana Gus Dur dikenal sebagai seorang intelektual, kiai, dan budayawan yang memiliki pemikiran progresif. Pada era 1980-an hingga 1990-an, ia menjadi tokoh sentral dalam menyuarakan demokrasi, hak asasi manusia di tengah kekuasaan Orde Baru. Pemikiran Gus Dur banyak dituangkan melalui tulisan-tulisan di media sosial, ceramah, dan kegiatan sosial lainnya. Salah satu gagasan terpenting Gus Dur adalah pluralisme. Ia meyakini bahwa Indonesia adalah negara majemuk yang harus dihargai dengan prinsip-prinsip toleransi, kesetaraan, dan antarumat beragama. Gus Dur juga menolak kekerasan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik itu Tionghoa, Ahmadiyah, maupun penganut agama leluhur lainnya. Ia mendobrak tabu dengan menyambangi gereja, wihara, dan kelenteng, simbol inklusivitas. Nah, selain itu juga ada pembahasan tentang pengaruh pemikiran terhadap masyarakat. Pemikiran Gus Dur memberikan pengaruh luas terhadap masyarakat, terutama dalam hal keterbukaan, penghargaan terhadap hak-hak sipil, dan demokrasi seperti Presiden RI. Ia sebagai Presiden RI yang keempat, ia membuat kebijakan yang revolusioner seperti mencabut Inpres nomor 14 pada tahun 1967 yang mendiskriminasikan kebudayaan Tionghoa. Tindakan ini membuka jalan bagi pengakuan multikulturalisme secara lebih resmi di Indonesia. Nah, untuk kesimpulan yang bisa diambil dari tokoh tersebut, yaitu Gus Dur bukan hanya seorang tokoh politik dan agama, tapi juga seorang humanis yang mewakili wajah Islam yang toleransi dan demokrasi. Nah, pemikirannya yang progresif tentang pluralisme, demokrasi, dan keislaman kontekstual yang meninggalkan jejak mendalam dalam kehidupan berbangsa. Ia mengajarkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya ancaman melainkan kekuatan. Warisan pemikiran Gus Dur sangat relevan hingga saat ini sebagai fondasi menghadapi tantangan intoleransi dan radikalisme. Nah, jadi pemikiran Gus Dur itu emang sangat relevan dan bisa dipakai hingga saat ini. Mungkin sekian untuk pembahasan makalah tersebut. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.